3 hari lagi Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Tetapi pandangan dari Peci Merah bahwa sejarah akan mencatat Wakil Presiden Republik Indonesia yang paling terburuk sepanjang sejarah adalah Gibran Rakabuming Raka. Benarkah demikian? Mari kita simak penjelasan dari Peci Merah berikut ini. Salam Pancasila. Beberapa hari lagi kita akan menyaksikan pelantikan Presiden baru Indonesia periode 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto, Presiden ke-8 terpilih Indonesia. Ya. Pelantikannya biasa saja. Ini nanti yang menjadi perhatian adalah wakil presidennya. Ya. Jadi wakil presiden ke-8 kita ini patut dimaklumi, banyak dimaafkan, ya, karena memang wakil presiden ke-8 ini adalah wakil presiden terburuk. Ya, di samping dari segi umur, dari pengalaman, dari kepatutan, dari unsur etika, tata krama, dan budaya. Ya, kita semua sudah tahu modelnya Gibran Rakabuming Raka. Dia ingin tampil beda, tapi dia keliru. Dia bermain-main di simbol negara. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena dari mulai pertama Republik Indonesia berdiri, kita memiliki wakil presiden yang memang mumpuni, ya, begawan ekonomi, intelektual, ningrat, dan lain-lain. Contohnya, ya, ini saya ingat-ingat, wakil presiden pertama kita Muhammad Hatta. Beliau adalah begawan ekonomi yang menciptakan konsep koperasi. Lalu ada Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya, itu adalah kaum ningrat, keturunan raja. Ya, lalu ada Adam Malik. Ya, kemudian ada Budiono, ada Hamsahas. Ya, ada Yusuf Kala, ada B.J. Habibie. Lah ini Gibran Rakabuming Raka, umur aja belum cukup. Ya, tapi ya nggak apa-apalah karena sudah terpilih ya. Saya hanya berpesan kepada Pak Prabowo, baik-baiklah ya menjaga anak kecil itu, anak titipan ya Pak Prabowo ya. Jadi tugas Pak Prabowo semakin berat, di samping ngurusi negara, di samping ngurusi rakyat Indonesia, juga ngurusi wakilnya. Ya, seperti bapak dengan anak kan, atau bahkan kakek dengan cucunya. Ya, ini realita loh, Lur. Ya, nggak bikin-bikin. Nanti kita lihat kinerjanya. Ya, nggak tahulah mau ngomong apa lagi, nanti kita saksikan sama-sama. Oke, merdeka, 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 merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan video tadi, benarkah bahwa hadirnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti akan menambah pekerjaan baru untuk Bapak Prabowo Subianto? Benarkah bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka ini adalah anak kecil yang dititipkan oleh Presiden Joko Widodo? Atau benarkah bahwa Gibran Rakabuming Raka ini adalah calon wakil presiden yang akan menjadi wakil presiden terburuk sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Kembali lagi, mampukah kita untuk menggunakan logika akal sehat kita? Mampukah kita untuk menilai secara realita? Bagaimana sih masyarakat Indonesia bisa menilai
bahwa Gibran Rakabuming Raka ini akan menjadi wakil presiden terburuk sepanjang sejarah? Ada apa sebenarnya? Apakah ada mosi rasa tidak percaya? Ataukah Gibran Rakabuming Raka ini dipandang sebagai pribadi yang tidak berkualitas? Ataukah Gibran Rakabuming Raka ini dipandang sebagai pribadi yang menjadi wakil presiden Republik Indonesia karena kerjaan bapaknya? Semua orang pastinya punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka itu maju karena kualitasnya, karena prestasinya, karena kehebatannya. Tetapi ada pula yang menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka itu maju karena melanggar konstitusi, karena ada pamannya, karena ada bapaknya, dan lain sebagainya. Kita ini hidup di alam demokrasi. Tinggal kita gunakan logika akal sehat kita mau pilih yang mana. Mari, berikut ini kita akan menyaksikan bersama-sama terkait dengan komentar dari netizen perihal Bapak Prabowo yang memilih kurang lebih ada 49 menteri untuk membantu beliau selama 5 tahun yang akan datang. Netizen menilai bahwa jumlah menteri yang mencapai 49 orang ini hanya mau menghambur-hamburkan uang negara. Dan apalagi diisi oleh orang-orang yang katanya tidak berkualitas atau tidak profesional pada posisi yang akan dijabatnya. Benarkah demikian? Inilah cuplikan video selengkapnya. Hancur apa yang tidak negara ini? Sekelas Raffi Ahmad, Gus Miftah juga akan menjadi menteri. Ya, habislah ini balas jasa semua ini. Negara ini hancur sudah. Dari 49 calon menteri yang dipanggil Prabowo Subianto, ada satu nama yang cukup menyita perhatian publik, yaitu Veronica Tan. Veronica Tan adalah mantan istri dari Basuki Cahayapurnama, tokoh Ahok. Ia datang memenuhi panggilan Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada pukul 19.42 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Sampai saat ini masih belum pasti hasil dari pertemuan Prabowo dengan beberapa tokoh yang diduga akan diangkat sebagai calon menteri Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Veronica Tan. Prabowo hamburkan uang rakyat. Dia angkat banyak menteri, agar ketum-ketum parpol senang. Salam Pancasila. Beberapa hari lagi kita akan mendapatkan presiden baru, yaitu Prabowo Subianto. Tanggal 20 bentar lagi dia akan dilantik jadi presiden menggantikan Jokowi, ya, alias Mulyono. Nah, ini saya ada beberapa catatan ya tentang Prabowo. Ya, Prabowo saat ini sedang menyusun daftar menterinya. Ya, memang Prabowo akhirnya pusing 700 keliling karena dia harus mengakomodir atau menerima saran dan masukan dari partai-partai pendukungnya. Makanya kalau misalnya jadi presiden dengan dukungan banyak partai, ya pasti partai-partai itu minta jatah. Nah, kan repot, bener nggak? Nah, ya. Nah, terpaksa pun Prabowo harus memanggil 46 calon menteri, sedangkan jumlah kementeriannya tidak cukup. Makanya Prabowo mengakali memecah kementerian-kementerian agar calon-calon menteri usulan dari partai tadi bisa duduk sebagai menteri gitu. Ya, sepertinya ini
mampukah Prabowo melaksanakan program-programnya selama 5 tahun ini? Ya, kalau melihat konstelasinya saya bilang Prabowo gagal. Ya, karena dia harus mengakomodir usulan dari partai-partai pengusungnya, kan gitu. Ya, ini aku bacakan ya calon-calon menteri yang dipanggil oleh Jokowi. Ada 46 calon menteri. Ya, aku sebutkan yang nama-nama aneh dulu ya. Ada nama Natalius Pigai. Nah, entahlah dia mau dijadikan menteri apa. Nggak tahu aku. Ya, Natalius Pigai. Lalu ada Fadli John. Ya. Lalu ada Nusron Wahid. Lalu ada nomor 20 ini ada Sugiono. Ya. Apa kakek Sugiono? Ya. Nah, dari nama-nama ini jelaslah nama-nama aneh ini jelaslah kita tidak tahu kinerjanya. Selama ada di TV pun ya apa yang mereka bisa lakukan cuman adu otot aja, otot mulut gitu. Ya, debat gitu. Ya, prestasi lapangannya nol. Ya, makanya saya bilang saya meragukan Prabowo akan berhasil melaksanakan programnya. Nah, tapi ada beberapa menteri ya warisan dari Jokowi ya, karena Jokowi mendukung Prabowo makanya dia mewariskan menterinya. Ya, menteri-menteri Jokowi yang dipakai oleh Prabowo yaitu Sri Mulyani, Erlangga Hartarto, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Agus Gumiwang Kartasasmita, Yusril Isra Mahendra, Tito Karnavian, dan AHY. Nah, kalau nama-nama belakangan ini sudah cukup populer lah ya, kinerjanya juga bisa kita nilai secara nyata. Nah, nama-nama seperti Natalius Pigai, Budiman Sujatmiko, Marwarar Sirait, ya kan, Nusron Wahid, itu kira-kira bagaimana? Nah, lalu kita mencoba untuk melihat apa yang dilakukan Prabowo agar bisa memuaskan partai-partai pengusungnya. Dia terpaksa memecah kementerian. Ya, ini tak bacakan ya. Jadi kementeriannya jadi lucu-lucu. Kementeriannya lucu-lucu namanya. Ya, nih. Ada nanti Kementerian Perumahan Rakyat, ada Kementerian Penerimaan Negara, ada Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, ada Kementerian Hutan, ada Kementerian Laut dan Perikanan, lalu kemudian ada Kementerian Transmigrasi, ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Ekonomi Kreatif. biar menterinya duduk gitu, dapat tempat duduk gitu. Lalu ada juga Kementerian UMKM, ada lagi Kementerian Kependudukan, ada lagi Kementerian Pembangunan Keluarga, lalu Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Kementerian Pendidikan ini dipisah-pisah. Ya, ada Kemenristek Riset dan Teknologi, ada Kementerian Pendidikan Tinggi, ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Dasar dan Menengah, Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, lalu ada dipisah lagi, ada Kementerian Hukum sendiri, Kementerian HAM sendiri, ditambah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, terus gimana ini? Ya, otomatis kan uang rakyat dipakai untuk menghambur-hamburkan menggaji para menteri yang sebetulnya tugasnya itu satu gitu, tapi karena calon menterinya banyak jadi dipecah-pecah gitu. Ya, jadi ya ini pemborosan anggaran negara, tapi Prabowo bertanggung jawab lah ya. Nanti dijualkan tanahnya atau gimana lah. Nah ya, jadi memang repotnya kalau jadi presiden atau jadi pemimpin didukung oleh banyak partai, ya akhirnya banyak permintaan, terpaksalah ya banyak rakyat dikorbankan, kan gitu. Kita lihat bersama nanti 5 tahun ke depan ya program apa yang Prabowo mampu laksanakan yang bermanfaat buat masyarakat. Karena Prabowo dalam tekanan, secara umur dia sudah tua ya, tentunya dia ingin berbuat yang terbaik buat masyarakat seluruh Indonesia, tetapi dia dalam ikatan para ketua umum partai politik. Ya, itulah
politik Indonesia. Kita semua patut memahaminya dan menerimanya. Oke lah ya, merdeka lah, merdeka piye ndul. Oke guys, itu adalah cuplikan video dalam season kedua ini. Pernyataan dari peci merah ini kadang-kadang menyakitkan. Benarkah bahwa saat ini Bapak Prabowo Subianto mau menghambur-hamburkan uang rakyat? Benarkah bahwa menteri-menteri yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto ini adalah sosok-sosok calon menteri yang tidak berkualitas, atau tidak punya skill, atau tidak profesional, atau tidak punya keahlian sesuai dengan jabatan yang akan dia kerjakan? Kita semua pastinya akan menunggu kepastian hadirnya Natalius Pigai sebagai apa sih? Hadirnya Veronica Tan sebagai apa sih? Hadirnya Gus Miftah sebagai apa sih? Hadirnya Raffi Ahmad sebagai apa sih? Pasti segala kualitas kinerja mereka akan diperhatikan oleh 280 juta rakyat Indonesia. Dan saya sangat yakin dan percaya masyarakat Indonesia tidak akan tinggal diam, akan terus mengawasi, akan terus mengkritik tentang segala kualitas kinerja yang akan kalian tunjukkan kepada bangsa Indonesia. Yang ramai disorotin adalah sosok Raffi Ahmad yang beberapa waktu lalu tiba-tiba mendapatkan gelar doktor dadakan dari kampus abal-abal. Yang lebih mengejutkan lagi, hadirnya seorang Veronica Tan. Selama ini, semenjak cerai dari Basuki Cahayapurnama, namanya hilang entah kemana. Tiba-tiba nongol, mengejutkan satu negara, bahkan mungkin dunia luar. Natalius Pigai, pribadi yang terkenal dengan pernyataan-pernyataan kontroversinya, tiba-tiba nongol. Apakah mereka semua ini akan menjadi menteri dari Bapak Presiden Jokowi? Maksud saya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto? Ataukah ada cerita-cerita lain? Sesungguhnya kita masyarakat Indonesia saat ini akan terus memperhatikan, akan terus memantau sosok-sosok menteri yang dipercayakan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk membantu beliau selama 5 tahun yang akan datang. Benarkah mereka adalah pribadi-pribadi yang berkualitas? Benarkah mereka adalah pribadi-pribadi yang akan bekerja sesuai dengan keahliannya? Ataukah ini semua hanyalah misi balas jasa? Rakyat Indonesia, mari kita buka mata hati kita untuk memperhatikan segala keahlian, segala kualitas kinerja dari calon-calon menteri yang akan membantu Bapak Prabowo Subianto. Kenapa kita harus mengkritik? Kenapa kita harus mengawasi? Kenapa kita harus memantau? Karena mereka yang menjadi menteri itu dibayar oleh pajak rakyat. Itulah alasan bahwa kita sebagai rakyat wajib hukumnya untuk terus mengawasi kualitas kinerja dari pejabat-pejabat yang akan membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Mari kita simak lagi komentar-komentar dari netizen
di season terakhir ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ya Allah guys, pasti kalian wis nonton loh ya, mestilah, soalnya aku neng Taiwan wis nonton ngono kuwi. Dari semua yang diundang karo Pak Prabowo ya, yang bikin tercengang selain Ibu Veronica Tan iku, perkenalkan, saya adalah Stella Christy, saya adalah profesor PhD, saya adalah guru besar di Universitas Beijing, China. Saya S1 S2-nya di Harvard University. Saya juga seorang ilmuwan. Ya Allah, yang jelas saya orang Indonesia asli, ya Allah Bu. Aku langsung ngono kuwi, aku kok enek ngono iki, perempuan sehebat dia. Ayo fresh sekali ya sing diundang karo Pak Prabowo ya. Mas ya sing diundang iki ya atlet ya kan, pengacara. Iku mengke apa profesor doktor kuwi mengke ya kan, lulusan Harvard ya kan. Terus apa mana sing diundang karo Pak Prabowo? Oke, ini ada berita yang agak sedikit mengagetkan ya. Yang pertama, kemarin Prabowo Subianto memanggil calon-calon menteri yang tentunya akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Salah satunya adalah Menteri Keuangan. Siapa itu? Ternyata yang dipanggil adalah Sri Mulyani Indrawati, yaitu Menteri Keuangan Petahana, di mana beliau sudah menjabat Menteri Keuangan dari era Pak SBY ya, walaupun waktu itu sempat break jadi direktur di World Bank, kemudian kembali di era Pak Jokowi, dan sekarang kabarnya akan menjadi Menteri Keuangan kembali. Nah, karena waktu itu Bu SMI sempat ada perpisahan dengan DPR dan sempat terharu ya, meneteskan air mata. Nah, memang kabarnya memang beliau tidak lagi jadi Menteri Keuangan ya, tapi faktanya beliau kembali dipilih. Nah, memang informasi ini secara resmi disampaikan juga oleh beliau, di mana beliau menyampaikan diminta Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan lagi ya, berarti udah hampir pasti beliau akan menduduki menjadi Menteri Keuangan. Nah, yang belum kita tahu mengenai Menteri Penerimaan Negara. Apakah jadinya Menteri Penerimaan Negara atau Badan Penerimaan Negara atau Badan Penerimaan Pajak ya? Nah, ini yang masih jadi tanda tanya. Nah, ternyata pada saat doorstop dengan wartawan dan ditanya bagaimana kelanjutan Kementerian Penerimaan, info dari Bu Sri Mulyani, kabarnya Menteri atau Kementerian Penerimaan Negara batal. Jadi DJP dan Cukai masih di bawah Kementerian Keuangan. Oke, kurang lebih seperti itu. Silahkan kalian berpendapat, lebih baik pajak dan cukai di bawah Kementerian Keuangan seperti saat ini, atau dipisah ya jadi badan atau kementerian baru. Silahkan komen ya. Terima kasih. Presiden terpilih Prabowo Subianto udah kumpulkan semua calon menterinya. Dan di calon menteri itu tidak ada dari PDIP dan Nasdem, bahkan PKS. Aku tahulah, karena PKS sama Nasdem ini, sama PDIP, tidak mendukung Pak Prabowo waktu Pilpres kemarin. Tapi yang aku ketahui, Nasdem sama PKS itu dukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta yang akan datang. Dan dijanjikan, ada isu ini, dijanjikan bahwa ketua umum atau kader dari Nasdem, dari PKS, akan dijanjikan kursi menteri oleh Pak Prabowo. Tapi sekarang kalau aku lihat-lihat, Pak Prabowo kok tidak memanggil itu, tidak memanggil kadernya Nasdem, tidak memanggil kadernya PKS. Kalau PDIP ya kita nggak usah bicara PDIP lah. PDIP itu aku yakin mereka itu di luar pemerintahannya Pak Prabowo, kecuali kalau mereka itu tetap ingin untuk masuk di pemerintahannya Pak Prabowo, ya pasti mereka berubah pikiran. Tapi kemarin dianggapi oleh Pak Prabowo waktu ditanyai soal kader PDIP, kader Nasdem, kader PKS, kenapa kok nggak ada dan nggak hadir hari ini? Dan Pak Prabowo pun menjawab untuk dari PDIP dan Nasdem dan PKS secara profesional gitu ya. Mungkin secara waktu nanti Pak Prabowo itu umumkan menterinya gitu loh, waktu tanggal 21 lah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan informasi-informasi menjelang pelantikan dari Bapak Prabowo Subianto
dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Hari ini tanggal 17, besok tanggal 18, lusa, dan di tanggal 20. Bapak Prabowo dan Bapak Gibran akan dilantik secara resmi untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Harapan terbesar kita, semoga selama bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan ada perubahan-perubahan yang signifikan, akan ada kesejahteraan, akan ada perubahan dalam sektor-sektor pembangunan, infrastruktur yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Itu adalah harapan-harapan dari kita sebagai rakyat Indonesia. Dan semoga saja janji-janji kampanye terkait dengan makan siang gratis, minum susu gratis, dan lain sebagainya itu bisa dipenuhi. Dan itu pastinya akan terus dipantau oleh masyarakat Indonesia. Mari kita doakan bersama-sama, semoga saja acara pelantikan di tanggal 20 Oktober 2024 nanti semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.